Dan kita hari ini membuktikan perhitungan dari bapak-bapak gereja itu benar. Jadi di sini ketika malaikat mendatangi Zakaria setelah hari raya Yom Kippur dan 10 hari setelahnya itu kan hari raya Sukkot. Nah, jadi sekitar 26 September tahun 6 sebelum Masehi kalender Romawi. Nah, Zakaria pulang ke Hebron, kemudian dia tidur dengan istrinya hamil, bulan ke-6 kehamilan istri dari Zakaria yaitu Elizabeth, malaikat Gabriel datang kepada Maria. Dan inilah hitung-hitungannya yang dimana hitungan dari Bapak Gereja itu justru yang mendekati kebenaran. Jadi 25 Desember menurut perhitungan sesuai dengan dua alat bukti yang cukup secara hukum dapat dipertanggungjawabkan, yaitu apa? Esra 7 ayat 8 sampai 10 dan Ta'anit 29a. Dua-duanya menulis bahwa perhitungan piket dari imam-imam yang bekerja di Bait Allah itu dimulai pada bulan Av, bukan pada bulan Nisan. Sehingga perhitungan Yesus lahir pada 25 Desember itu benar adanya atau 25 Kislev. Ya, jadi kita sudah belajar mengenai adanya dua alat bukti yang cukup. Sekarang kita membaca penelitian dari Alfred Edersheim dalam halaman 1364. Dia melihat di sini Abia, rombongan ke-8 dari Imam Zakaria, dikaitkan dengan Ta'anit 29a yang sudah saya berikan tadi. Di sini kemudian dia memberikan hitung-hitungan bahwa Yesus Kristus lahir pada tanggal 25 Desember tahun 749 AUC. Av Urbi Condita. Tahunnya Romawi yang dulu. Av Urbi Condita. Atau kalau dikaitkan dengan tahun Masehi, ini adalah tahun 5 sebelum Masehi. Dan kalau tahun Yahudinya, 25 Kislev tahun 3757. Nah, kenapa kok Alfred Edersheim ini mengaitkan Tisha B'Av 9 bulan Av? Ini siapa yang sedang piket? Oh, rombongan dari Yoyarif. Jadi apa yang saya sampaikan ini bukan penelitian saya. Tetapi saya membaca buku yang ditulis oleh Alfred Edersheim, bukan baru ditulisnya tetapi sudah ada sejak tahun 1883. Maka kalau orang Kristen mau belajar dengan benar, dia akan tahu bahwa fitnah dari Paul Ernest Jablonski sudah dibereskan oleh seorang yang bernama Alfred Edersheim sejak tahun 1883. Tapi yang namanya hoax itu terus-menerus terjadi sampai hari ini. Anda lihat di sini penelitian dari Alfred Edersheim, Yesus Kristus lahir tahun 749 AUC. Av Urbi Condita. Dan tadi seperti yang ditulis dalam Ensiklopedia Britannica, Julius Africanus sudah menyatakan Yesus Kristus lahir 25 Desember, konsepsi 25 Maret. Ini buku yang ditulisnya. Dan apa yang saya sampaikan tadi itu ada juga dalam dokumen-dokumen early church. Dalam Apostolorum Koptik Didaskalia tahun 189 Masehi. Saya punya nih. Apostolorum Didaskalia tahun 189 Masehi dan ini ada terjemahannya dalam bahasa Inggris. Kenapa saya harus mengumpulkan buku-buku semacam ini? Ya karena tuduhannya itu bertalu-talu setiap tahun, setiap bulan Desember dan saya pun selalu mengulang-ulang kelas sampai hari ini. Ya, karena tuduhannya terus-menerus sampai hari ini juga kan. Nah, maka saya ingin mengingatkan bagi kita semua, terutama yang suka belajar tentang sejarah, kekristenan, yang dimana keimanannya itu harus juga dikonfirmasi dengan bukti sejarah. Jadi keimanan kita itu bukan keimanan yang buta. Keimanan kita dapat dibuktikan dengan bukti sejarah. Dan Pak Bambang Nursena itu menerjemahkan apa yang ditulis dalam
Koptik Apostolorum 189 yang dari bahasa Arab, beliau terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, yang dimana dalam tulisan itu menulis tentang kelahiran Yesus Kristus yang kalau diikualkan dengan kalender Ibrani itu adalah bulan 9, tanggalnya tanggal 25, atau tanggalan Mesirnya itu tanggal 29 bulan keempat. Nah, jadi ini bisa dipertanggungjawabkan. Yang ini saya punya bukunya, yang ini Anda juga bisa membeli bukunya Bapak Mengenur Sena yang menerjemahkan Koptik Apostolorum Didaskalia tahun 189 Masehi. Buku ini bagus, silakan dibaca ya. Nah, kalau Anda nggak punya bukunya, oke. Nah, kita harus berterima kasih kepada teknologi. Ya, nanti Anda bisa ketik Google Apostolorum Didaskalia di sini. Buku kelima, bagian ketiga, ada di sini ditulis terjemahan bahasa Inggrisnya 25th of the ninth month. Bulan 9 kalender Yahudi itu adalah bulan Kislev, dan itu adalah Hanukkah. Dan itu adalah birthday-nya Tuhan kita. Bisa dibuktikan secara sejarah, baik printed maupun online. Dan kita harus berterima kasih, kita bisa membuktikan macam-macam dengan menggoogle saja. Ya, nggak harus punya bukunya sekarang kan. Nah, jadi kita sudah membuktikan bersama mengenai Hanukkah, yaitu Hari Raya Penabisan Bait Allah, Hanukkah 25 Kislev, dan menurut penelitian dari Alfred Edersheim itu adalah his birthday, hari kelahirannya. Dan ini bersesuaian dengan apa yang dipahami oleh para bapak-bapak gereja, Irenaeus, Tertullianus, Julius Africanus, Hippolytus, Justinus Martyr. Dan ini juga bisa dipahami oleh seorang Yahudi yang namanya Profesor Elili Sorting Eisenberg, bisa memahami perhitungan dari para bapak-bapak gereja. Jadi kalau demikian, dan ini sudah ada buktinya semua bahwa sebenarnya Natal 25 Desember itu adalah fakta yang sulit dibantah. Yang dimana konsepsi terjadi pada bulan Nisan, dan ini berkait dengan Natal 9 bulan setelah konsepsinya itu dihitung 25 Desember. Ada banyak sekali bukti-buktinya, sudah kita bahas. Dan Yohanes juga menuliskan Yesus Kristus berada di hari raya pentabisan Bait Allah, yang dimana hari raya ini adalah hari raya yang tidak ada di Perjanjian Lama, tapi ada di kitab 2 Makabe. Dan di sini buat saya untuk memberikan pelatihan buat kita bersama, baiklah kita menghargai kitab-kitab yang ada pada Deuterokanonika. Ya memang Deuterokanonika bukan Protokanonika. Tetapi untuk mengkonfirmasi adanya sejarah mengenai hari raya penabisan Bait Allah yang ditulis dalam Yohanes pasal 10, itu ditulis dalam kitab 2 Makabe. Ketika hari raya Hanukkah ini adalah hari raya terang, ya, 25 Kislev, 25 itu adalah kata ke-25 di Torah, Yehi-or, Vayehi-or. Nah, dan di situ berkaitan pula dengan pernyataan Yesus Kristus dalam keilahian. Anohi or haolam, akulah terang dunia. Yohanes 8 ayat 12 yang diucapkan Yesus Kristus menjelang hari raya Hanukkah. Yang dimana di hari raya Hanukkahnya dia berada di Bait Allah, di Serambi Salomo untuk mengajar. Jadi inilah kaitan Paskah dan Natal yang disaksikan oleh bapak-bapak gereja, diantaranya Tertullianus dalam Adversus Judaios 8 ayat 18 yang sebagian sudah kita pelajari bersama, juga dalam tulisan Sin Agustin dalam De Trinitate buku keempat chapter kelima, ya Anda bisa mengkonfirmasinya nanti. Dan ini semuanya bahan-bahan ini ada di laman Sarapan Pagi Biblika. Dan juga dalam tulisan Sin Agustin juga dalam City of God
buku ke-18 chapter 54. Paskah kematian Kristus selalu berkait dengan kelahirannya. Konsepsinya terjadi pada hari Paskah. Demikian juga tulisan dari seorang teolog yang sangat saya hormati. Ketika beliau meninggal, saya memberikan tribute khusus untuk satu orang ini. Siapa dia? Joseph Ratzinger. Joseph Ratzinger adalah Paus Benedictus. Dia adalah seorang teolog, dia seorang sejarawan, dia seorang arkeolog, bahkan dia seorang seniman. Saya menulis buku baru yang judulnya Filsafat Kematian. Buku yang menginspirasi saya adalah juga buku dari Joseph Ratzinger. Ya. Nah, dari sinilah saya selalu menaruh hormat kepada saudara tua kita, orang Katolik. Yang di sini, di dalam buku yang ditulis oleh Joseph Ratzinger, Paus Benedictus, volume kedua, Theology of the Liturgy, Maret 25 adalah Creation, Annunciation, dan Calvary. Dan ini persis seperti yang dinyatakan oleh Rabbi Yehoshua pada Rosh Hashanah pasal 11 yang sudah kita baca tadi. Nah, jadi Anda lihat di sini, apa yang dipercaya oleh gereja mula-mula bukan asal-asalan, bisa dipertanggungjawabkan, dan very Jewish idea. Kalau gereja Katolik Roma dan gereja Ortodok dituduh oleh orang-orang Kristen yang katanya kembali ke akar Judaism, justru mereka belajarnya belum tuntas, makanya bilang begitu. Kalau belajarnya tuntas, nggak akan bilang begitu. Nah sekarang, terhadap fitnah dan tuduhan bahwa 25 Desember itu adalah hari kelahiran Dewa Apollo, Saturnus, Sol Invictus, Mitra, yang katanya secara seragam lahirnya 25 Desember ini justru nggak masuk akal. Dan nggak ada bukti sejarahnya. Nggak ada bukti sejarahnya. Fitnahan-fitnahan itu nggak ada bukti sejarahnya. Kecuali fitnah yang diulang-ulang setiap tahun pada bulan Desember kayak kaset rusak. Fitnah mereka tanpa bukti. Dan tuduhan fitnah bahwa semua dewa pagan, perhatiin. Apollo, Saturnus, Sol Invictus, Mitra, kok bisa sih lahirnya bisa seragam 25 Desember? Ini di mana dasarnya itu? Mikirnya gimana sih? Masa seragam lahirnya itu sama 25 Desember? Ini kan tuduhan secara brutal. Di mana sejarahnya nggak ada. Ya. Bahkan mereka mengatakan Apollo, Hercules, Horus, Mitra, Tamus, Jesus Christ. 25 Desember ini brutal. Masa sih? Dewanya Yunani, dewanya Mesir, dewanya Persia, dewanya Babilonia. Lahirnya kok bisa sama 25 Desember ini dari mana? Dasar sejarahnya, bukti sejarahnya di mana? Kecuali hanya ujaran-ujaran kebencian terhadap Katolik Roma dan Ortodoks. Nah, fitnah anti Natal ini juga ada banyak berseliweran di internet yang dimana mereka mengatakan semua dewa-dewa entah yang dari Yunani, entah yang dari Babilonia, entah yang dari Mesir, kok bisa seragam 25 Desember ini kan nggak masuk akal. Hoak, lebay banget gitu. Dan dari hitung-hitungan itu, apa yang dipelajari oleh Alfred Edersheim tadi juga berdasarkan dari Flavius Josephus yang dimana Herodes yang agung ini meninggal pada tahun 4 sebelum Masehi. Sehingga kelahiran Yesus Kristus 25 Desember tahun 5 sebelum Masehi itu bisa masuk akal. Ya, dikaitkan dengan sejarah sekuler yang ditulis oleh Flavius Josephus. Jadi ini tidak hanya berdasarkan dari tulisan-tulisan bapak-bapak gereja, tapi juga dihubungkan dengan sejarah-sejarah sekuler. Dan perhitungannya, ya seperti yang dipelajari oleh Alfred Edersheim tadi, 25 Kislev 3757 itu berkaitan dengan 25 Desember 5 sebelum Masehi atau tahun Romawi 749 AUC, Av Urbi Condita. Apa itu tahun Av Urbi Condita?
Af urbi condita adalah sejak berdirinya kota. Kota apa? Kota Roma. Nah, jadi berdirinya kota Roma itu dihitung sebagai AUC 1. Maka 1 Masehi adalah AUC 754. Nah, kalau tahun 2024 Masehi adalah tahun 2777 AUC. Af urbi condita. Di sini juga ada penemuan secara arkeologis mengenai tahun Romawi Af urbi condita. Dan itulah Hanukkah yang dimana pada tahun ini, tahun 2024, itu barengan dengan Natal. Hal yang sangat mirip terjadi pada 5 sebelum Masehi kelahiran Kristus. Nah, jadi di sini kelahiran Kristus 25 Kislev yang dipahami oleh bapak-bapak gereja itu bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kalau hari ini kita memperingati Kristus lahir pada 25 Desember, itu bisa dipertanggungjawabkan secara iman dan secara sejarah. Keimanan kita dikonfirmasi dengan bukti-bukti sejarah. Nah, sekarang kita masuk pada pemahaman orang-orang Kristen yang katanya kembali ke akar Yahudi, kemudian menolak Yesus Kristus lahir pada tanggal 25 Kislev, tetapi lebih memilih Yesus Kristus lahir pada hari raya Sukkot